illa billah. Kemudian doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan banyak doa-doa yang lainnya yang semestinya seorang muslim selalu membacanya. Di antara doa-doa tersebut yaitu zikir pagi dan petang. Ya, siapa di antara bapak ini yang sudah zikir pagi? Ya. Oh, masya Allah, tabarakallah. Ya, luar biasa. Harus selalu berzikir. Ya, zikir pagi, zikir petang. Karena kita ini bisa selamat, bisa sehat, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya kita senantiasa, maka hendaknya kita senantiasa berzikir, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Film Syida Jabal Thur, وبعده جبل الرحمة وبعده اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة منى، هذا مقام الذبح، مكان الذبح سيدنا إسماعيل، ثم الجمرات، ثم إلى الفندق جمرات، ممكن الرجوع، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم جبل النور مقبرة المعلقة. تمام. الحين جبل ثور، الحين أول شيء ما قبل جبل ثور. كم ساعة من هنا؟ كم دقيقة؟ كم دقيقة تقريبا؟ 10-15 دقيقة. Baiklah ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada pagi yang penuh berkah ini kita akan melakukan ziarah keliling kota Mekah Al-Mukarramah. Dan tempat yang pertama kali akan kita kunjungi dan kita nanti insyaallah akan berhenti di sana, yaitu Jabal Thur. Ya, Jabal Thur, yang mana di Jabal Thur tersebut terdapat dua Thur. Ya, Thur itu secara bahasa artinya sapi. Wallahu ta'ala a'lam kenapa dikatakan Thur. Mungkin jabalnya atau gunungnya menyerupai menyerupai sapi, maka dikatakan Jabal Thur. Dan di Jabal Thur tersebut terdapat Ghar Thawr. Ghar Thawr yaitu gua Thawr. Bahasa Arabnya adalah Ghar. Kalau kita sering mendengar surah Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi, Kahfun itu artinya goa, ya. Tapi ketika Thawr enggak dikatakan Kahfun, Thawr, tapi Ghar Thawr. Ya, perbedaan antara Ghar dan Kahfun, ya, surah Al-Kahfi, kalau Ghar itu ukurannya kecil. Adapun Kahfun, ya, surah Al-Kahfi, dia goa tapi ukurannya lebih besar dari Ghar. Ini perbedaannya secara bahasa. Dan Jabal Ghar itu posisinya ada di depan kita semua. Ya, Ghar Thawr, ya, afwan. Ghar Thawr itu posisi, ya, Ghar Thawr itu posisinya ada di depan kita. Dan Ghar Thawr ini atau Gua Thawr ini adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersembunyi di dalam goa tersebut. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, Rasulullah SAW tidak menuju kota Madinah, karena Madinah itu bapak-bapak ibu-ibu berada di belakang kita, sedangkan Gua Thawr ada di depan kita. Kalau kita pikirkan
ya, secara logika seharusnya Rasulullah SAW mengarah ke arah belakang bis kita, ya, arah ke belakang bis kita. Kemana? Utara. Ya, mengarah ke utara. Tapi Rasulullah sebaliknya, mengarah ke selatan. Dan ini adalah taktik Rasulullah SAW agar tidak berjumpa sama orang kafir Quraisy. Karena ketika itu orang-orang kafir Quraisy mereka berkumpul, ya, di pendopo mereka, bahwa mereka mendapatkan kabar Rasulullah SAW akan hijrah ke kota Madinah. Dan mereka tahu bahwa kota Madinah atau penduduk kota Madinah mereka sangat menyambut dakwah Rasulullah SAW. Sedangkan kota Mekah mereka tidak mau menyambut, bahkan menolak dakwah Rasulullah SAW. Dan Abu Jahal, ya, dan kawan-kawannya, mereka tidak ingin dakwah Rasulullah SAW ini tersebar. Maka mereka berusaha membuat siasat tipu daya agar dakwah Rasulullah SAW ini tidak menyebar. Artinya mereka mencegah Rasulullah hijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Ketika itu seluruh sahabat telah hijrah ke kota Madinah. Tinggal 2 orang sahabat saja, atau 3 orang sahabat. Yang pertama, 2 orang sahabat, Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah bersamanya ke kota Madinah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tidur di kasurnya. Karena Rasulullah mendapat wahyu dari malaikat Jibril, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kabilah besar di kota Mekah mereka ingin mengepung Rasulullah SAW. Mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Cara mereka membunuh Rasulullah SAW, mereka kumpulkan setiap kabilah 1 orang, ya, karena kalau 1 orang saja yang membunuh Rasulullah maka akan diberikan qisas, yaitu, ya, balasan. Jadi karena Rasulullah dibunuh, maka yang membunuh juga harus dibunuh. Jadi caranya dipilihlah 1 orang dari setiap kabilah. Ketika perwakilan kabilah ini sudah mengepung rumah Rasulullah SAW, mata mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup padahal Rasulullah berjalan di hadapan mereka. Ya, padahal Rasulullah SAW telah berjalan di hadapan mereka. Faghshaynahum fahum la yubsirun. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup mata mereka padahal Rasulullah sedang berjalan di hadapan mereka. Dan ini di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bayangkan bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saja naik kereta api, ya, kereta cepat itu 2 jam. Ya, 2 jam. Kalau naik bis itu 6 jam. Bayangkan. Kereta cepat 300 km per jam. Ya, sedangkan bis di sini 100 km per jam. Bayangkan Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Beliau menaiki unta. Dan Abu Bakar As-Siddiq terkenal seorang sahabat yang ahli nasab. Ya, semakin terkenalnya, tidak ada kabilah manapun kecuali mereka mengenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika, ya, Abu Bakar dan Rasulullah berjalan ke suatu kampung, mereka bertanya, "Wahai Abu Bakar, siapa yang bersamamu ini?" Maka Rasulullah pun mengatakan, "Dia ini saudaraku Muhammad." Dan tidak
dia katakan ini Rasulullah, tapi dia katakan Muhammad. Ya, karena kalau dikatakan Rasulullah, dikhawatirkan mereka membunuh Rasulullah SAW. Begitulah bentuk perjuangan dan kesungguhan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Maka setiapnya kita sebagai seorang Muslim, ya, di antara kita mentaati Rasulullah, yaitu dengan mengikuti petunjuknya, mengikuti apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Jadi ya, segala sesuatu, segala ibadah mesti disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dan ini adalah hal yang wajar, karena kita tidak beribadah kecuali harus didasari dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Al-yawm akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam sebagai agamamu. Dan insyaallah ta'ala pada pagi yang penuh berkah ini kita akan mentadabburi, tafakkur tentang sejarah Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Gua Thawr. Dan insyaallah ta'ala kita akan berhenti di sana, turun di sana. Ya, yang mau foto-foto juga silakan. Insyaallah kita turun, ya, 10 menit aja, 10 menit. Habis itu kita naik bis, kemudian kita menuju ke Jabal Rahmah, ya, Jabal Rahmah. Kemudian Mina, Muzdalifah. Kemudian setelah itu وشو بعده يا شيخ؟ مزدلفة مشاعر وش بعده؟ مزدلفة منى جمرات. Jamarat, ya, tempat melempar jamarat di musim haji. Kemudian وشو؟ وبعد كده مكان السبت. المكان اللي كان سيدنا يبقى فيه سيدنا اسماعيل، مقام صغير كده. ثم وبعد كده بنخش نروح على جبل النور. بعد المعلى. وبعد كده Oke. Ya, nanti ya rute kita sekarang ke Gua Thawr, setelahnya ke Jabal Rahmah, kemudian kita melewati masyair, tempat-tempat haji, kemudian Jabal Nur, ya, Jabal Nur, ya, di dalamnya ada Gua Hira, kemudian setelahnya terakhir ke kuburan Ma'la. Ya, kalau di Madinah itu kuburan Baqi', kalau di Mekah itu kuburan Ma'la. Jadi jamaah haji Indonesia atau jamaah haji manapun yang meninggal di kota Mekah itu dikuburkan di Ma'la. Begitu juga kaum muslimin yang tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian setelahnya kita kembali ke hotel. Dan insyaallah ta'ala kita usahakan hari ini pulang sebelum solat zuhur, insyaallah ta'ala. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum zikir pagi, silakan zikir pagi, ya. Dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, ya. Zikir pagi, baca kuliah Al-Kafirun, baca surah Al-Kursi, ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kemudian baca surah Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing dibaca 3
kali ya, karena zikir pagi itu banyak keutamaannya. Di antaranya barang siapa yang membacanya di pagi hari dan dia membacanya dalam keadaan yakin, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan ia ke dalam surganya. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, perbanyak zikir. Ya, perbanyak zikir. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak zikir, Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan hari-hari kita, beri keberkahan kepada keluarga kita, harta kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian di antara doa, ya Allah man rabbi, Allah man rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Dan ini disebut dengan sayyidul istighfar, induknya istighfar. Kalau kita selalu membaca astaghfirullah, astaghfirullah itu istighfar biasa. Adapun induknya Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant sampai terakhir. Ya. Faedah atau keutamaan membacanya, barang siapa yang membacanya di pagi hari kemudian dia meninggal sebelum datang waktu sore, maka dia membacanya dalam keadaan yakin, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam surganya. Begitu juga raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Barang siapa yang membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini yang di depan kita. Ya, depan kita ini adalah Jabal Thur. Ya, Gua Thur. Di mana posisinya? Ya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan dari sini karena dia membelakangi gunung. Kalau ingin mendakinya, وجدت الموقف؟ الموقف على اليمين هنا. بعيد شوية. ما في بعيد، هنا مكان الباص هذا. لكن كل هذا ما في بيحصل موقف، عشان كده هو يوقف بره. طيب. لكن انا ان شاء الله هخش لك جوه. Ya, ini dia Gua Thur. Kita turun di sini 10 menit ya. Perhatikan bis kita. Nomornya 148. Warnanya abu-abu. Ya, ini dia. Sekarang Saudi sedang membuat proyek. Ya. Jadi ini nanti mau dijadikan tempat wisata. Ya, itu dia. Udah dibuat spanduknya. Jabal Thur. Ya, itu dia Ma'rad Al-Hijrah. Kalau kita lihat di sini sebelah kanan ya. Ya, sebelah kanan, depan sebelah kanan. Jadi metode Saudi membangun suatu bangunan itu harus ada insinyurnya, harus ada gambarannya seperti apa ya, dan ada batas waktunya. Ya, kita turun nanti di sini. Yang mau foto-foto silakan. خلاص نزل هنا يلا تفضل. انا بس هو يشوف صوره هنا كده. وش هو؟ يشوف صوره بس. Nomor bisnya jangan lupa ya, 148. Yang mau turun silakan, yang nggak mau turun juga silakan. Tapi diutamakan turun, lebih afdal. ليش انت خايف؟ كيف حال؟
Ya. Di sini, di sini. Bendera, bendera, bendera. Sana yuk foto kita. Ya, ya, kita ke sana. Nah, yang mau foto pribadi dulu boleh atau foto jama'i dulu lah. Foto bareng-bareng. Di mana nih kita fotonya?